Bapak Ibu, saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada pada sore hari ini, saya ucapkan selamat sore, Shalom, terpujilah Tuhan, Dia baik, Dia selalu menyertai kita. Sekalipun kondisi di luar sana, morat-marit, bahkan ada yang banyak berubah, ada yang banyak yang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Tetapi baiklah kita tetap percaya kepada Allah yang tidak akan pernah berubah, sebab Dia tetap Allah, tidak tergoyahkan. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur Tuhan, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan, Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta kami, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu. Panjang setiamu Tuhan, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Katakan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin Tuhan, Allah di hidupku, sebab tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
sembah Dia, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Sekali lagi, Kau tetap Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Allah kami di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti saat ini Tuhan. Kami beruntung bahwa kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Terbukti pada sore hari ini, kembali Engkau memberikan kami waktu untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada saat ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, bahkan melalui pemaparan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Engkau juga akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami membuka ibadah yang penuh dengan sukacita surgawi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, supaya kerinduan kita benar-benar dipuaskan oleh Tuhan. Baiklah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, katakan, ku haus padamu. Inilah kami ya Tuhan, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, tuntun kami, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan kepada Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan.
Pimpinlah kami selalu ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Inilah hidup kami Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan ya Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Engkau Yesus Tuhan kami, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, kami percaya Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Biar segala lidah mengaku dan lutut bertelut dan mengaku dan percaya bahwa Yesuslah Tuhan atas seluruh bangsa. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku dan masa depanku menjadi milik-Mu ya Tuhan. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan Tuhan, jadikan kami terang. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan
seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, ku serahkan padamu. Amin. Segala cita-citaku, masa depanku, bukan milik kami Tuhan, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Ini kerinduan Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapilah Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, petang hari ini kami, rekan-rekan hamba-Mu, kami sidang jemaat Johor Maputra, kami sidang jemaat di berbagai daerah tempat yang oleh perkenan-Mu Tuhan, kami boleh saling kontak, membuka live streaming ini pada PA petang hari ini. Kami percaya ini anugerah-Mu supaya kami bertambah iman, karena kami segera akan membaca, mendengar firman Kristus. Itulah iman yang akan bertumbuh, bertambah, semakin kuat untuk dibimbing oleh Engkau sendiri mencapai kesempurnaan. Kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau masih berkenan untuk memakai hidup kami, baik yang melaksanakannya, baik lewat medsos dan lain sebagainya, teknologi-teknologi yang semakin canggih, tetapi segala-galanya ini kami tahu Engkau yang memperkenankannya. Kepujian kemuliaan bagi Engkau saat kami membaca ulang, saat kami mereview ulang, saat kami merenung ulang apa yang telah kami dengar, imani pada Jumat yang lalu. Pada petang ini kami akan bertambah iman kami, oleh karena kami bertambah juga membaca merenungkan firman-Mu.
Puji namamu Tuhan, kami Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kami nantikan. Kami masuk dalam PA petang hari ini. Amin. Rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, siapapun dan dimanapun kalian berada, saya bersama istri menyampaikan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat doa kalian yang membuat saya ada satu dorongan, ada satu gairah untuk memberanikan diri mengajak kita menelusuri lebih jauh tentang Injil ini yang sedang kita telusuri, bahwa ada yang mendapatkan karunia pemberita Injil. Ada yang diberikan karunia untuk menjadi rasul, nabi, gembala, dan juga guru. Dan kita sedang menelusuri pemberita Injil ini. Jikalau kita kembali nanti melihat, menelusuri, mempelajari bersama-sama, kita akan menemukan pentingnya Injil ini. Sampai Rasul Paulus ya, di dalam tulisannya hampir dalam 14 tulisannya itu semua mempunyai kalimat yang jelas maupun yang tersirat, Injil yang luar biasa ini. Dan saya ajak saudara untuk mereview kembali. Pada Jumat yang lalu kita belajar coba mengakhiri secara sederhana bagaimana Timotius yang masih muda, ya waktu itu menerima surat yang terakhir dari gurunya atau dari orang tua rohaninya, yaitu Rasul Paulus. Saya ajak saudara untuk membaca, mereview kembali supaya kita bisa mengikuti jalannya firman Allah ini yang sudah dikanonisasi dan juga yang tetap hidup sebagai firman Allah. Kalau bicara firman Allah, bicara tentang hidup. Karena firman Allah tidak pernah mati. Karena dia itu Allah, Allah yang kekal. Ya, kalau kita anggap Alkitab ini cuma agama, maka berhentilah kita. Sangat membosankan tiap hari Jumat bicara penginjilan, bicara Injil. Tiap Jumat bicara ya Timotius. Siapapun juga kalau sebuah kitab itu sudah menjadi suatu agama, maka yang saya tahu dengan agama itu adalah cara manusia menemukan sesuatu hubungannya dengan Tuhan. Apakah itu betul tidak betul, tapi itu sudah merupakan suatu hasil daripada beberapa agama. Tetapi saya berulang menekankan Alkitab yang di dalamnya kita menelusuri tulisan-tulisan Rasul Paulus ini tidak hanya sekedar peristiwa-peristiwa yang nyata pada 2000 tahun yang lalu terjadi dalam hidup seorang yang namanya Rasul Paulus, juga anak rohani yang luar biasa, Timotius dan lain sebagainya. Ya. Bukan suatu agama, tapi ini suatu kebenaran firman Allah. Itu sebabnya mari saya ajak saudara untuk segera untuk kembali menelusuri apa yang sudah kita renungkan, imani pada Jumat yang lalu di dalam 2 Timotius. Kita akan membuka dulu dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, Ya. karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat dari Tesalonika ke Krete, telah pergi ke Galilea, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku.
jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama kamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Ya, sampai 15 ya. Oke, terima kasih. Saya akan sedikit mereview ini, bahwa ini surat terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius. Karena menurut sejarah, setelah itu adalah mendekati waktu di mana Rasul Paulus dieksekusi kira-kira pada tahun 67 atau 69. Ya, dan ini tulisannya ada di dalam penjara di Roma. Yang saya ingin ajak kita mereview kembali bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa darahku sudah tercurah. Aku sudah menyelesaikan pertandingan, aku sudah sampai finish dan mendapatkan, ya, katakanlah dalam piala yang nomor 1 demikian. Tetapi dia minta dan masih minta sesuatu yang penting. Satu adalah kondisi yang membuat Rasul Paulus minta supaya Timotius segera datang menemui orang tua rohaninya atau menemui gurunya sambil membawa Markus. Kita sudah sedikit merenungkan bagaimana Timotius sangat mengenal Markus pada waktu mereka masih muda dua-duanya. Ya. Bagaimana Markus ditolak oleh Rasul Paulus sehingga terjadi perpisahan antara Barnabas dengan Rasul Paulus. Tetapi di dalam ayat yang kita baca tadi justru menunjukkan bahwa penilaian Rasul Paulus pada masa yang lewat mungkin puluhan tahun tentang perpisahan dengan Barnabas ada suatu kekeliruan atau penilaiannya. Tetapi kemudian Tuhan membimbing perjalanan Rasul Paulus dalam pelayanan, semakin hari semakin tua, semakin rohani, semakin bisa menilai semuanya. Sehingga singkat kata dia bilang sama Timotius, bawa Markus. Karena bagi saya sangat-sangat berguna dan sangat bermanfaat di dalam pelayanan pemberita Injil dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin, katakan demikian. Ya. Dan kemudian masih ada lagi harus membawakan pakaiannya dan pergamen, ya, artinya tulisan-tulisan yang penting dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa yang saya peroleh, saya lihat di sini, ya, sangat indah bahwa Timotius tahu siapa Markus pada puluhan tahun yang lalu. Dan Timotius harus tahu juga saat ini kalau gurunya minta dia untuk menjemput Markus, dia harus mempunyai satu sikap yang dikuduskan oleh Roh Kudus dan firman Allah yang dia terima, bagaimana dia hadapi Markus ini. Secara manusia kita seringkali bisa, ya, terpancing masa lalu seseorang dan iman kita menjadi goyang sedikit. Apakah betul Markus sudah berubah? Apakah betul penilaian daripada guru saya, Rasul Paulus, ya, orang tua rohani saya? Tetapi justru saya di sini melihat Timotius juga merupakan anak muda yang bertumbuh secara rohani yang baik sekali. Tulisan ini disimpan, tulisan ini dilakukan, tulisan ini tidak diketahui lagi oleh gurunya yang sudah mati syahid. Tetapi kita yang baca ini, kita yakin
Saya pribadi yakin Timotius bertumbuh secara yang sangat indah. Kita mau belajar. Kita seringkali terjebak dengan masa lalu seseorang atau masa lalu kita sendiri. Kita tidak bisa mengampuni kita sendiri atau kita tidak bisa lupa akan kelemahan seseorang pada waktu yang lalu. Atau mungkin kita akan sedikit kurang respect dengan guru, dengan orang tua rohani kita atau dengan orang tua kita sendiri. Tapi kita mau belajar bahwa surat ini 2 Timotius diakhiri dengan satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi Rasul Paulus yang tahu di mana dia akan segera menyelesaikan pertandingan. Artinya dia tahu dia akan mati syahid karena nama Yesus. Tetapi dia masih memperhatikan siapa yang bisa mengestafet. Bukan cuma Timotius, tetapi Markus juga. Nanti ada Titus. Nanti ada Filemon. Bahkan yang lain. Saya melihat Injil ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Betapa luar biasanya. Maka ini yang pertama. Yang kedua, mengakhiri tulisan ini. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tolong dibacakan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Ya. Semuanya meninggalkan aku. Terus? Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Oh, luar biasa. Ya, ini suatu doa yang hebat sekali. Ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ya. Supaya dengan perantara Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Coba ulangi bagian itu. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan secara lengkap sepenuhnya. Coba diulangi ayat itu pelan-pelan. Supaya dengan perantaraanku. Supaya dengan perantaraanku. Ya, jadi seorang hamba Tuhan harus mempunyai satu kerinduan. Di dalam diri kita sudah ada Injil. Bagaimana Injilnya? Nanti kita akan lanjutkan di dalam uraian pada petang hari ini. Coba dengar, coba diulangi pembacaan tadi. Supaya dengan perantaraanku Ya. Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Jadi tidak ada yang disimpan, tidak ada yang dikaburkan, tidak ada yang dipotong, tidak ada yang ditambah-tambahi. Ya, tapi siapa yang dengar itu? Baca terus. Dan semua orang bukan Yahudi Dan mendengarkannya. semua orang yang bukan Yahudi, kasarnya dikata orang kafir, coba diulangi. Dan semua orang bukan Yahudi Ya, mendengarkannya. mendengarkannya. Luar biasa. Ya, teruskan. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Oh, luar biasa. Ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang Ya. jahat. Dia akan menyelamatkan aku Ya, dia akan menyelamatkan aku. sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Oh, luar biasa. Kerajaan sorga. Itu Injil kerajaan sorga. Injil kerajaan sorga. Dia akan masuk di dalamnya. Saya senang sekali, tolong dibacakan ayat 18 ulang lagi. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Apa yang dia akhiri katanya? Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Oh, puji Tuhan terus. Amin. Amin. Ini luar biasa. Ya, dia butuh Markus, oke. Dia butuh Timotius, oke. Tapi dia lebih memberikan dirinya untuk menyelesaikan tugas pemberita Injil ini. Ini yang akan kita pelajari. Ya, pada Jumat ini dan Jumat-Jumat yang datang kalau Tuhan izinkan. Ya, karena saya merasakan bagaimana tulisan-tulisan Rasul Paulus kepada beberapa jemaat, ya, dengan Injil yang dia beritakan. Dia katakan di sini supaya semua orang yang bukan
bukan orang Yahudi bisa mendengar dan bisa diimani dan bisa diselamatkan. Dan dia yakin dia juga akan dilepaskan, bukan lepas dari mati syahid, tapi justru dia dilepaskan dari kejahatan dan diselamatkan untuk masuk di dalam kerajaan sorganya. Sehingga akhirnya dikatakan segala kemuliaan bagi dia. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa. Mengakhiri perjalanannya adalah memuliakan Tuhan karena membawa hambanya ini masuk di dalam kerajaan sorga. Betapa pentingnya Injil ini. Ya, Injil ini harus ada satu tujuan yang pasti. Saya pernah katakan cuma yang lalu, kalau Tuhan izinkan kita akan melihat, menemukan bandingan dari Injil yang sesungguhnya dengan Injil yang lain. Tetapi saya minta maaf karena saya belum mampu untuk mencari, menemukan hal-hal yang terkait ini. Tetapi saya ajak saudara untuk memulai dengan surat Rasul Paulus yang disusun yang pertama setelah Kisah Para Rasul, itulah surat Roma. Ya. Bahwa di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus begitu banyak. Ada jemaat di Roma, ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Galatia, Efesus, Filipi, dan juga Kolose, Tesalonika, dan juga Ibrani dan sebagainya. Ya. Saya coba pikir, kenapa? Kenapa cuma hanya mudah saja? Ya, Injil selesai. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan inginkan bangsa kafir dengan berbagai tempat daerah yang berbeda, mendengarkan Injil yang di dalamnya ada kuasa-kuasa yang perlu diketahui oleh jemaat Roma. Para jemaat Korintus ada tekanan yang lain. Tapi Injil hanya satu. Jangan dilupakan. Ya, Injil ada satu, hanya satu saja. Tapi penulisnya 4, tidak 5 dan tidak 6. Apalagi banyak. Ya, sekarang ini yang sedang banyak orang Kristen bingung, banyak para hamba Tuhan juga kesengsem dengan Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Yudas, dan beberapa Injil yang lain. Tapi saya perlu tekankan, apa yang telah dikanonisasi hanya 4 penulis Injil, itulah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. 4 orang ini yang menulis pribadi yang satu itulah Yesus. Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Jangan dilupakan bahwa Injil ini membawa keselamatan. Injil ini membawa perhentian. Injil ini membawa damai sejahtera. Nah, kita akan coba menelusuri betapa indahnya jikalau kita mensyukuri kalau Tuhan memakai Rasul Paulus pada waktu itu, pada kesempatan dalam pelayanan, dia menulis Injil Yesus Kristus kepada jemaat di Roma. Kemudian dia menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada jemaat Korintus. Peristiwanya apa? Kondisinya bagaimana? Itu yang saya berterima kasih. Saya coba untuk mengajak saudara pelan-pelan. Saya tidak mau cepat-cepat, tapi saya juga tidak mau berhenti terlalu lama di suatu kitab. Tetapi saya ajak saudara untuk mensyukuri jikalau petang ini kita mulai dengan
surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Saya ajak saudara untuk membaca Roma pasal yang pertama. Ya. Kita akan mendengar pembacaan. Ini penting sekali ya. Mari kita akan mulai mendengar pembacaan surat Roma pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil Allah, jangan lupa coba digarasi ya. Di surat Roma ini disebutkan permulaan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, teruskan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci Ya, tentang anaknya tentang anaknya. yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud Ya, dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan Ya, kita. terus. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, Ya, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. teruskan. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Ya, Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. teruskan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, Terus. sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya, Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku Ya. dalam pemberitaan Injil anaknya nah ini pemberitaan Injil anaknya. Dari Injil Allah. adalah Terus. saksiku, Ya, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. ya, terus. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, Ya, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. terus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui Terus. bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, Ada halangan. Terus. agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Teruskan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani Terus. maupun kepada orang bukan Yunani, Iya. baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Oh, luar biasa. Terus. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu Oh, luar biasa. juga yang diam di Roma. Iya, teruskan ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Iya. karena Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah kekuatan Allah. yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, Luar biasa. pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Iya, terus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman Terus. dan memimpin kepada iman. Terus. Seperti ada tertulis, Iya. orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih. Cukup banyak ayatnya. Tetapi ini PA. Kita mau belajar. Saya percaya rekan-rekan hamba Tuhan tentunya sudah berulang kali membacanya, bahkan berulang kali untuk menyampaikannya. Ya. Saya sampaikan ini. Bukan saya baru menemukan. Kalian juga sudah menemukan. Kita cuma review, kita cuma ulangi lagi. Supaya kita melihat bahwa Injil Allah ini
ternyata juga disebutkan Injil anaknya. Ya. Kemudian dalam pembacaan kita lebih jauh, dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Sehingga membuat saya dan saudara mendengarkan Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma secara penyelidikan. Rasul Paulus tidak pernah datang ke kota Roma, tetapi surat ini telah sampai, dan surat ini memulaikan dengan Injil Allah adalah Yesus Kristus anak Allah yang bangkit dari kematian. Ini yang dikhususkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk sampaikan terutama kepada jemaat Roma adalah jemaat bangsa kafir. Ditekankan soal iman, ditekankan soal yang diberikan ini, sebab orang benar akan hidup oleh iman. Apanya penting? Ya cuma begitu saja? Tidak. Ya. Seluruh surat Roma ini yang zaman dulu belum ada pasal maupun ayat, tetapi sekarang kita mungkin dipermudah sedikit supaya kita bisa membaca beberapa ayat yang kita perlukan. Tetapi saya perlu tekankan buat diri saya dan saudara, jikalau saudara menemukan satu ayat yang begitu yang menguatkan, mendorong, dan memberikan pengharapan dalam penyucian yang luar biasa. Jangan lupa ayat itu sebelumnya apa, dan ayat itu sesudahnya itu apa. Ini yang perlu kita telusuri dalam surat Roma. Jikalau kita hanya berhenti pada pasal 1, ya, hanya malah orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu adalah Injil yang kita imani. Ya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Ya, ini penting. Bukan hanya saja Injil itu adalah keselamatan, dan Injil itu memberikan damai sejahtera. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi keselamatan ini ya bukan hanya sekedar untuk gampang-gampang itu mendapatkan suatu keselamatan. Karena keselamatan ini bukan keselamatan duniawi, bukan sesuatu hal yang kita dibawa menghindari malapetaka, menghindari ya segala ancaman, menghindari, tidak. Ini keselamatan yang menyangkut keselamatan kekal. Seperti yang tadi kita mulai dengan perkataan Rasul Paulus kepada Timotius, aku akan diselamatkan, aku akan dilepaskan dari kejahatan dan membawa aku masuk dalam kerajaan Allah. Ini tujuan iman, ini tujuan Injil. Jangan sampai kita hilang. Ya. Coba kita akan baca lebih lanjut. Saya harus katakan pada petang ini, kalau Tuhan izinkan kita ambil secara global dulu, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus ya menyatakan Injil ini yang harus dia sampaikan kepada jemaat Roma. Kita dengar pembacaan pada pasal yang kedua, Roma pasal 2. Coba dengarkan pada ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, Sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. perhatikan baik-baik. Ya. Injil ini yang diberitakan, Injil Yesus Kristus yang membawa janji keselamatan dan perhentian yang abadi yang sesungguhnya. Di situ ada satu konsekuensi yang kita harus tahu. Seringkali kita mendapat sesuatu yang indah lalu kita lupa apa yang harus kita perhatikan, sesuatu yang telah kita peroleh. Karena Rasul Paulus tahu bahwa satu saat Allah akan menghakimi
segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kapan? Waktu Tuhan datang kembali. Injil yang diberitakan ini tidak hanya sekedar kita tahu, tapi Injil ini akan juga membawa kita dalam pengadilan yang terakhir. Apa kita sungguh-sungguh? Apa kita sudah tidak ada yang disembunyikan? Sebab dikatakan di sini, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, berarti Rasul Paulus menyampaikan Injil tidak hanya sekedar kabar baik. Kamu semua dapat berkat yang luar biasa. Hari-hari ini banyak Injil yang lain yang tidak sesuai dengan Injil firman Tuhan. Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah Injil yang diakui oleh Injil itu sendiri. Itu sebabnya dia mengatakan hal itu akan nampak pada hari. Kapan harinya? Tentunya pada hari penghakiman. Waktu Yesus datang kembali, dikatakan bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu. Berarti Injil ini ada kaitannya dengan pengadilan yang terakhir. Berarti Injil ini disampaikan, maka Injil ini juga akan muncul pada saat Yesus, Injil keselamatan itu datang kembali. Dia akan menghakimi semua kehidupan. Apakah ada sesuatu yang belum dibuka? Apa ada sesuatu yang masih disimpan-simpan? Saya stop di sini dulu. Saya ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Kenapa Injil ini begitu pentingnya? Coba kita akan baca, mendengarkan Roma pasal 15 ayat 15 dan seterusnya. Apa yang Tuhan inginkan kita ketahui, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus tentang Injil ini. Silakan. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, Aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Apa yang diingatkan? Diingatkan kembali. Kenapa? Yaitu bahwa aku telah menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ini bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Rasul Paulus orang Yahudi, tetapi dia dipanggil menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau Rasul Paulus waktu itu tidak ditugaskan untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa non-Yahudi, kita semua pada petang hari ini, spesial saya akan segera stop membaca Alkitab yang tidak relevan. Dan Alkitab ini kalau misalnya perjanjian lama saja, maka itu hanya untuk orang Yahudi. Kalau perjanjian baru, kalau Yesus tidak mengatakan kepada para rasulnya, pergilah jadikan semua bangsa, bukan hanya Yahudi, tetapi semua bangsa muridku. Kata Yesus kepada murid yang lain, pergilah ke seluruh dunia, memberitakan Injil keselamatan. Siapa yang percaya dibaptis, dia akan selamat. Siapa yang tidak percaya, dia sudah dihukum. Kita mesti berterima kasih. Waktu saya membaca ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Rasul Paulus rela untuk menjadi rasul, menjadi pembawa Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Coba lanjutkan dengan ayat itu, yaitu bahwa aku, coba diulangi lagi. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, terus dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Kita sudah tahu tadi ada Injil Allah, kemudian ada Injil anaknya, kemudian Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Dan nanti Injil juga akan menghakimi yang kepada manusia yang ada menyembunyikan sesuatu hal. Ya, teruskan dulu supaya bangsa-bangsa. supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat Ya. diterima oleh Allah, Oh, luar biasa, ulang lagi. Saya senang sekali baca ini. Supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Katakan supaya bangsa Indonesia terus dapat diterima oleh Allah dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepadanya. yang disucikan oleh Roh Oh, Kudus. yang disucikan oleh Roh Kudus. Kita bangsa Indonesia, kita orang percaya di orang Indonesia bisa disucikan oleh Roh Kudus untuk apa? Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, Oh, luar biasa terus. sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, Ya. kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain Untuk memimpin bangsa-bangsa lain. kepada ketaatan Ya. oleh perkataan dan perbuatan, Oh, puji Tuhan oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, Ya. aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Aku Kristus. telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Oh, luar biasa, dari Yerusalem ya orang Yahudi sampai bangsa-bangsa kafir. Yang luar biasa. Terus baca dulu. Dan dalam pemberitaan itu, Dan dalam pemberitaan Injil itu, aku menganggap sebagai kehormatanku oh bukan main. bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, Ya, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, terus tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia Dia. akan melihat dia. dan seterusnya, luar biasa. Ya. Apa yang kita terima pada saat ini? Bisa kita mengatakan Tuhan terima kasih, tetapi tidak cukup kita cuma terima kasih di gereja kita terima kasih di tempat kita terima kasih di tempat yang nyaman. Rasul Paulus orang Yahudi, dia terima tugas itu, dia dikuduskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dia buktikan dalam tulisannya, dia buktikan dalam pelayanannya, dia buktikan kepada anak didikannya Timotius. Dia katakan aku memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Yang luar biasa saudara. Terus saya sampai di sini saya coba untuk merenungkan. Ya. Tidak ada kekeliruan jikalau saat ini kita masih terus bergumul untuk mengetahui Injil yang sesungguhnya. Karena kita tahu Injil yang palsu sudah mulai merajalela dan menyusupi pikiran-pikiran daripada orang percaya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun sudah mulai ditarik dan dipengaruhi oleh Injil-Injil yang tidak menjanjikan keselamatan dan kekekalan. Saya ingin ajak saudara untuk nanti lihat, tapi bukan sekarang. Malam ini saya cuma ingin ajak saudara untuk perhatikan. Ya, kalau saudara mendengarkan Injil Allah, Injil anaknya, Injil kekuatan Allah, Injil Kristus, ya, Injil yang kumasyurkan. Coba tolong kita baca pada pasal yang ke-16 Roma ayat yang ke-25. Coba perhatikan baik-baik. Ya, ini merupakan yang pasal yang terakhir di dalam penulisan pasal dan ayat. Roma 16 ayat 25. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu Oh, luar biasa terus. menurut Injil yang kumasyurkan dan Menurut Injil yang kumasyurkan. Injil itu dimasyurkan, bukan ditakuti, bukan kemudian merasa malu, kata Rasul Paulus kepada Timotius, jangan engkau malu. Tetapi sekarang Rasul Paulus menyatakan bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu. Ya, menurut Injil yang kumasyurkan. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus ini sambungannya, Injil tidak bisa lepas daripada Yesus Kristus. Dan bicara Yesus Kristus adalah tidak bisa lepas daripada anak Allah. Adalah firman yang menjadi manusia. Kita harus kaitkan ini satu yang lain.
Ya. Kenapa? Teruskan baca. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus Ya. sesuai dengan pernyataan rahasia Sesuai dengan pernyataan rahasia yang di dalamnya berabad-abad, yang didiamkan. Coba diulangi. yang didiamkan berabad-abad Yang lamanya, didiamkan berabad-abad lamanya. tetapi sekarang yang telah dinyatakan Oh, luar biasa. dan yang menurut perintah Allah yang abadi Terus, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi oh luar biasa. kepada segala bangsa untuk membimbing mereka Untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman kepada ketaatan iman. bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, Ya, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. luar biasa bukan? Semakin kita membaca secara urut, secara ayat per ayat dalam surat Roma ini, kita bisa membaca sampai akhirnya. Untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Luar biasa. Kita bisa menemukan nanti dalam kitab-kitab yang lain. Tetapi pada petang ini saya ingin ajak saudara untuk memfokuskan. Karena bangsa non-Yahudi waktu itu orang Roma. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu, menguatkan bangsa Roma. Bolehkah saya katakan bagi dia yang berkuasa menguatkan bangsa Indonesia. Saya ingin sampaikan ini, saya ingin belajar memberanikan diri untuk menurut Injil yang kumasyurkan. Kalau kita hanya berkewak-kewak di gereja kita sendiri, kita hanya adakan KKR pada orang yang sudah percaya, maka itu artinya Injil itu kita tidak masyurkan. Kita mungkin memasyurkan Injil yang lain, yang bukan Injil keselamatan, bukan Injil ya kekekalan, tapi Injil yang diwartakan oleh orang-orang yang tidak mengerti Injil kesungguhan ini. Kita harus sungguh-sungguh menyatakan ini. Ya, dikatakan sudah didiamkan berabad-abad. Banyak kali saya mendengarkan waktu kita membacakan bahwa rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah. Ini ayat ditulis 2000 tahun yang lalu. Berarti sudah 2000 tahun yang lalu, ini rahasia Injil, ini kekuatan Injil, ini keselamatan Injil, dan ini adalah ya firman yang luar biasa ini sudah diungkapkan. Kita tinggal menerima. Pada petang hari kita hanya menerima Injil yang sudah dinyatakan. Perhatikan baik-baik. Di sini katakan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Itu berarti dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, di dalamnya tersirat tentang Injil itu yang luar biasa. Kalau tidak lupa, pada Jumat-Jumat yang sudah lewat sekali, kita menemukan Injil itu kepada bangsa Israel. Selama 40 tahun di dalam padang belantara, mereka diberikan Injil. Hanya Injil itu mereka tidak menyatukan iman mereka. Lalu mereka menolak. Injil itu sudah diberitakan kepada Nabi Abraham. Ya, coba kita akan baca sedikit itu cerita supaya kita tidak ya menjadi lemah. Kita akan tahu semuanya. Kita baca dalam kitab Galatia. Pasal yang ketiga, ya, kita coba sedikit melompat kepada surat Galatia. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-6 dan seterusnya. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah Ya,
maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya Iya. sebagai kebenaran. Terus kan? Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kalau kita hidup dengan iman, kita adalah anak-anak Abraham. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya keturunan Ishak ataupun keturunan daripada Yakub. Tetapi semua yang mengimani itu disebut, dihisap menjadi keturunan Abraham. Ayat 8. Dan kitab suci Kitab suci. yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Ya, bukan Oleh- orang Yahudi. oleh karena iman, Oleh karena iman, yang telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, ulang lagi bagian itu. yang telah terlebih dahulu Dan telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini Injil, saudara. Sudah diberitakan pada waktu Allah memanggil Abraham, masih namanya Abram. Ya, aku akan jadikan engkau satu bangsa yang besar. Dan semua bangsa akan mendapat berkat melalui kamu. Ini ayat ditulis lagi oleh Rasul Paulus para jemaat Galatia. Kita tidak bicara Galatia pada petang ini. Tetapi saya ambil cuplikan ayat ini untuk mengajak saudara saya bahwa Injil sesungguhnya sudah ada pada zaman Abraham. Belum ada Ishak, belum ada Yakub, belum ada 12 suku, belum ada mereka nanti akan diperbudak 400 tahun di Mesir. Kemudian mereka keluar dari Mesir, mereka diberikan Injil, kata Ibrani pasal yang keempat. Tapi mereka tidak mengimaninya. Ayat yang ke-9 coba tolong dibacakan. Jadi mereka yang hidup dari iman, Dan mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yang beriman itu. Yang beriman itu, saya stop di sini aja, sudah boleh baca karena kita tidak fokus pada Galatia, tapi saya teringat ini ayat. Ya. Berarti apa yang Rasul Paulus sampaikan itu berkaitan dengan PL. Terkait dengan kitab-kitab perjanjian lama. Dan saya pribadi sungguh diyakinkan pada petang hari ini. Luar biasa. Injil itu sudah beritakan mulai kitab Kejadian. Sampai kitab Maleaki. Ada yang langsung, ada yang tersirat. Dan saya pribadi sangat yakin. Karena waktu itu Yesus belum menjadi manusia, firman menjadi manusia, tapi dia sudah menyatakan Injil itu. Tetapi coba kita kembali pada surat Roma tadi. Ya, pada yang terakhir mengatakan telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ya. Rasul Paulus tidak bisa bicara yang lain. Dia tidak membanggakan dirinya yang hebat, yang bisa menyatakan Injil yang dibukakan pada waktu itu. Dikatakan bahwa yang sudah disembunyikan atau didiamkan berabad-abad sekarang telah dibukakan. Apakah itu adalah Rasul Paulus? Apa itu Rasul Petrus? Saya tidak tahu. Tetapi sudah dibukakan untuk juga para kita sekalian. Kita bangsa-bangsa kafir. Kita bisa menerima keselamatan. Tetapi menerima keselamatan ini harus nyata. Itu sebabnya pada petang ini saya coba ajak saudara untuk kembali kepada Roma pasal yang kedua. Karena ini merupakan hal yang penting. Karena kita tidak boleh hanya berhenti pada awal Injil itu kita terima untuk keselamatan. Tapi kita juga menerima Injil untuk pada akhir zaman ini. Tolong dibaca ulang Roma pasal 2 ayat yang ke-16. Hal itu akan nampak pada hari Ya, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang Akan- tersembunyi akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi.
dalam hati manusia dalam hati manusia. oleh Kristus Yesus. Ini tidak boleh kita lupa, saudara. Itu sebabnya saya berterima kasih waktu kami terdorong dan didorong, kami suami istri belajar, belum sempurna tapi belajar terus. Jikalau kita membaca satu kitab, alangkah indahnya kita baca seluruh pasal, seluruh kitab ini, supaya kita memperoleh ya intisari daripada Injil yang kita renungkan, yang kita bahas pada petang hari ini. Dikatakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Pada petang ini saya tanya, apakah ada yang masih tersembunyi? Saya coba akan mengakhiri petang ini, karena ayat tulisan Rasul Paulus yang saya yakini bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi, tetapi akan terbuka semuanya. Mari kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Surat Ibrani pasal yang keempat. Perhatikan ayat yang oh puji Tuhan, ini bicara tentang sabat ya, tentang perhentian. Perhatikan baik-baik ayat 11 saja mulai. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Ya, Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. itu ada kaitan dengan Injil. Ya, saudara boleh baca kembali pada pasal 4 Ibrani ini ayat 1 dan seterusnya. Tapi kita loncat pada ayat 12. Coba perhatikan. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah Injil Anak Allah. Injil Yesus Kristus. Firman Allah itu hidup, bergerak dan berkuasa. Terus? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Manapun Ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, ya, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. ya. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ayat 13 diulangi lagi. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Stop. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ini bicara soal akhir zaman. Tetapi Ibrani pasal 4 berbicara pada kita petang hari ini. Ayat 13 coba diulangi. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan Segala matanya. sesuatu itu telanjang, terbuka. Teruskan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Ya. Yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan. Wah, pasti tanggung jawab. Tapi kenapa ayat ini disebutkan Roma pasal 2 ayat yang ke-16? Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita ini terbuka. Tuhan menyelamatkan suami istri supaya suami istri ada keterbukaan. Tuhan menyelamatkan orang tua dan anak-anak supaya orang tua dan anak-anak ada keterbukaan. Tuhan menyelamatkan gereja Tuhan supaya antara jemaat dengan jemaat ada keterbukaan. Antara gembala dengan penatua ada keterbukaan. Antara diaken dengan semua yang terkait majelis segala macam ada keterbukaan. Ya, jangan yang tertutup, jangan yang disimpan. Simpan kemarahan, simpan ketidakpercayaan, simpan menghina yang lain, simpan untuk tidak mau bersekutu. Semua akan bertanggung jawab di muka Tuhan. Apa kita harus menunggu? Roma pasal 2 ayat 16 mengatakan tentang akhirnya. Tetapi Injil atau surat Roma pasal 16 kita tadi baca bahwa
supaya bangsa-bangsa kafir ini ada ketaatan untuk menerima keselamatan yang pasti. Itu sebabnya saya ajak saudara sampai pada ayat 14 sampai 16 apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus untuk orang-orang Ibrani ayat 14. Silakan ayat 14. Pasal yang keempat tadi itu. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman Coba supaya ulangnya. Pasal 4 ayat 14. sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat, Ibrani pasal yang keempat ayat 14. Ibrani ya. karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Ya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. oh luar biasa. Terus kan? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, ayat 16 perhatikan baik-baik, pelan-pelan ditekankan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian ya, menghampiri takhta kasih karunia, terus supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. petang ini penting untuk kita sekalian. Ayat ini bisa dibaca mungkin 1 bulan lagi. Atau mungkin sudah dibaca pada beberapa bulan yang lalu. Tapi petang hari ini, ayat ini sangat menolong kita. Supaya jangan kita menyimpan lagi sesuatu yang tersembunyi. Tuhan tidak mau ada yang tersembunyi. Tuhan mau kita terbuka. Karena Tuhan waktu menciptakan Adam dan Hawa, keduanya terbuka. Suami istri terbuka. Seharusnya demikian. Tapi kita tahu waktu Adam dan Hawa, suami istri itu, yang satu itu, satu hati untuk melanggar firman Allah, maka langsung kedua-duanya ini menyembunyikan dirinya dari rasa malu terhadap Adam maupun terhadap Hawa. Itu fakta, itu nyata. Maka dengan menutupi auratnya, menutupi ketelanjangannya, menutupi ketakutannya, maka manusia terus menyembunyikan diri. Tapi Tuhan terus mendatangi, Adam, di mana engkau? Terus datang kepada Musa, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada bangsa Yahudi. Yesus datang, anak Allah, Yesus Kristus imam besar. Dia datang, tetapi dia ditolak oleh orang Yahudi. Tetapi bangsa kafir mendapatkan kemurahan melalui Rasul Paulus yang orang Yahudi, tapi dia rela untuk dihina oleh bangsanya. Dia juga ditolak oleh orang-orang kafir, tetapi dia pastikan tugas karunia yang telah dia peroleh dari Tuhan tidak disia-siakan. Dia menulis walaupun dia tidak pernah kunjungi Roma. Dia nulis yang membuat saya dan saudara berterima kasih pada petang hari ini. Kita boleh datang dengan berani. Kita tidak usah takut. Ya, ketakutan itu menunjukkan ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kalau kita masih takut di hadapan istri, kita tahu di hadapan suami, ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kalau kita mulai takut, sidang jemaat takut sama gembalanya, gembalanya juga takut sama sidang jemaatnya, semuanya saling menutupi, maka tidak ada hal yang menguntungkan selain kita akan menghadapi penghakiman. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hati kita
kita serahkan pada petang hari ini. Siapapun juga, saya yang berbicara, rekan-rekan hamba Tuhan yang mendengar, yang mencatat mungkin, sidang Jemaat Johor Lemaputo dan yang lainnya. Mumpung Tuhan belum datang, penghakiman itu tidak ada reserve lagi. Siapa yang menyembunyikan sesuatu tetap akan dibongkar balik, akan menghadapi penghakiman yang mengerikan. Maka petang hari ini sangat indah, ayat 14 sampai 16 menjadi dorongan buat saya dan saudara sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Untuk apa kita memperingatinya? Karena kita tahu kita perlu datang kepada tahta anugerah daripada Yesus Kristus yang sebagai Injil daripada Allah. Injil keselamatan sekaligus Injil yang menghakimi. Kita terlepas dari penghakiman terakhir oleh sebab kita menerima Yesus sebagai Injil Anak Allah, keselamatan yang pasti. Saya ajak saudara kita menyanyi sebuah nyanyian. Amat besar anugerahnya yang memberiku selamat. Dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Kita menyanyi amat besar, amat besar anugerahnya yang memberiku selamat. Dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Dengan syukur kita menyanyi, amat besar anugerahnya yang memberiku selamat. Oh puji Tuhan, dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Sambil mendengarkan lagu ini, kita siapkan roti dan cawan. Cawan bisa dibuka pelan-pelan. Amin. Dulu ku terhilang, kita semua menyanyi. Yang bisa berdiri silakan berdiri. Amat besar anugerahnya yang memberiku selamat. Kita angkat roti ini, katakan, dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Anugerahnya. Kita seringkali mendengar pembacaan dalam surat Korintus. Itu untuk bangsa kafir, bukan Yahudi. Tapi yang menulis ini orang Yahudi.
Dia tahu orang Yahudi perlu Yesus. Dia tahu bangsa kafir perlu Yesus. Sesungguhnya firman Tuhan tahu kita bangsa Indonesia perlu Yesus. Berapa persen bangsa Indonesia yang menerima Yesus? Kita mau berjanji, mau berkomitmen supaya hidup kita ini dipastikan keselamatan. Penghakiman boleh datang. Tidak ada yang tersembunyi yang kita simpan dalam hati. Petang ini Tuhan ampuni kami. Petang hari ini Yesus mengampuni kami. Petang hari ini kami dibaharui. Angkat ini roti karena saudara-saudaraku yang kekasih. Jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbanganlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah adakan persekutuan dengan tubuhnya, sekarang pelan-pelan angkat cawan ini. Yang sudah kita buka, saya baca, kita jawab, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyi ulang. Besar anugerahnya yang memberiku selamat. Dulu ku terhilang, kini ditemukan berkat anugerahnya. Tuhan Yesus, dulu Engkau lahir di Bethlehem, dulu Engkau besar di Nazaret, dulu Engkau keliling tanah Yudea, Samaria, Galilea. Tapi Engkau berjanji, Injilmu harus disebarkan sampai ke ujung bumi. Kami syukuri petang ini Tuhan, karena kami bukan orang Yahudi. Kami juga bukan orang Yunani. Tapi kami adalah bangsa kafir yang jauh dari tanah Yudea. Tetapi Engkau tidak jauh dengan kami. Injilmu adalah pribadimu, firman itu Sang Pencipta. Dengan penuh tanggung jawab Engkau menciptakan manusia yang berontak. Engkau tanggung jawab untuk menyelamatkan dan memperbaiki manusia yang berontak. Maka Engkau datang menyelamatkan siapapun yang mau percaya kepada Engkau. Terima kasih Engkau rela tersalib. Terima kasih Engkau rela untuk dibenci oleh orang Yahudi. Terima kasih Engkau rela untuk menerima penghinaan. Terima kasih karena Engkau Allah. Engkau bangkit dari kematian.
dan Engkau adalah juru selamat manusia. Hingga Injil-Mu yang kami renungkan, kami hayati, kami akan terus mengimani Tuhan berkemurahan menambahkan perpanjangan usia buat kami. Tidak hanya kami bersyukur karena Jumat mendatang kalau Tuhan izinkan kami Engkau perpanjang umur. Kami boleh lagi sedia menyelidiki dalam 2 surat Korintus pertama dan kedua dan selanjutnya. Supaya kami melihat betapa kayanya Injil-Mu Tuhan. Betapa luar biasanya Injil-Mu. Dan khususnya tiap-tiap bangsa, suku yang bahasa yang berbeda pada saat itu Engkau telah kunjungi lewat hamba-Mu Rasul Paulus. Dan juga rasul-rasul yang lain tentunya. Kami berterima kasih untuk ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami segera akan mengakhiri. Dan kami berdoa satu hati. Mohon anugerah-Mu buat bangsa negara kami Indonesia. Yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi yang internasional. Kami percaya Engkau berdaulat atas semua hal. Kami berdoa untuk mereka yang seizin Engkau harus mengalami corona, yang harus terpapar. Kami mohon Engkau berkemurahan. Walaupun kami dengar, kami tahu ada beberapa hamba-hamba-Mu yang juga harus Engkau bawa kembali ke firdaus-Mu Tuhan. Engkau hiburkan mereka yang seizin Engkau harus kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kami tidak mempunyai kata yang lain kecuali kasih Roh Kudus-Mu menghibur mereka, menguatkan mereka. Dan Tuhan berkemurahan buat kami yang hidup tidak berleha-leha. Tapi kami mau meningkatkan kesungguhan kami, menghargai Injil keselamatan, Injil kedamaian, Injil kekuatan, Injil pengharapan yang hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ikut live streaming ini. Berkati seluruh sidang jemaat Suara Lemah Putra maupun yang lainnya. Tidak ada yang terkecuali. Semua yang mengimani Injil-Mu. Semua dalam keselamatan yang harusnya menyampaikan, meneruskan keselamatan yang kami alami ini kepada tetangga-tetangga kami di mana kami berada. Itu sebabnya Tuhan, kami akan mengakhiri perjumpaan pada petang ini. Saudaraku sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan, sidang jemaat, besar kecil, pria wanita, tua dan muda, terimalah anugerah sejahtera, kedamaian, perlindungan, kekuatan yang datang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai kesudahan alam ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih mempelai surga, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.